yang menyerahkan visual daging yang menempel di tiang PJU, baut tiang PJU. Kalau boleh tahu siapa tuh, Bu? Saya nggak bisa cerita ada dan di perut. Ternyata tidak ada. Kemudian juga pada saat persidangan saksi yang dihadirkan itu anggota kepolisian yang pertama kali melakukan olah TKP. Ya. Di situ dijelaskan ada 20-30 cm bekas gesekan motor yang sama di median jalan. Ya. Kemudian ada daging yang tertinggal di baut penampang tiang PJU. Ya. Kemudian juga daging itu diduga dari salah satu korban karena waktu itu kaki salah seorang korban kan terluka dalam. Ya. Gitu. Sebetulnya hal itu sudah, tapi sayangnya majelis hakim juga mengabaikan keterangan dari anggota kepolisian yang pertama kali menemukan korban gitu Ya, dan mengevakuasi. Ya. Nah, pada akhirnya skala film viral apa yang terjadi di persidangan yang tidak didengar oleh majelis hakim, tiba-tiba saya dapat novum itu ada orang yang menyerahkan visual daging yang menempel di tiang PJU, baut tiang PJU. Kalau boleh tahu siapa tuh, Bu? Saya nggak bisa cerita lah orangnya. Ibu mengatakan mungkin Ibu bisa memberikan sekilas informasi terhadap novum yang Ibu siapkan, 5 novum ya kebetulan. Salah satunya tadi yang foto visual soal daging itu. Mungkin dari 4-nya lagi mungkin Ibu kira-kira sebenarnya gini, novum itu dalam memori PK lebih dari 10 gitu. ya, tetapi saya berkontribusi kepada tim 5 novum yang sifatnya visual. Ya, visual itu artinya kan memang apabila disajikan di dalam persidangan itu bisa dilihat seperti apa sih bentuknya gitu. Seperti apa sih? Nah, itu akan memberikan gambaran yang jelas apakah betul terjadi pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan terdahulu. Nah, itu yang ingin kita jelaskan lewat visual. Nah, karena visual ini ada beberapa macam gitu. Baik dalam salah satunya diantaranya itulah visual adanya daging di baut tiang penampang PJU. Ya. Dan PJU itu kan adanya di flyover Talun. Ya. Artinya ketika ada daging yang tertinggal di tiang, berarti korban dan darah korban kan adanya di situ. Seperti yang disampaikan oleh anggota kepolisian, darah itu hanya ada di bagian tubuh bawah korban dan ada di tubuh korban laki-laki di flyover Talun. Apabila semua ada darah di situ, ada daging yang tertinggal di flyover Talun, jangan-jangan TKP-nya hanya itu. Iya, bukan 2 ya. Bukan pembunuhan yang di belakang showroom. Iya, betul. Gitu. Kalau misalnya pembunuhannya ditusuknya di belakang showroom, kenapa darahnya ada di flyover Talun? Karena darah itu menggenang betul di flyover Talun, dan itu saya dalam sidang berkali-kali menyatakan, apakah ada ceceran darah lain selain nggak ada. Darah itu hanya di bagian tubuh laki-laki dan di dekat bagian tubuh perempuan. Ya. Kalau logikanya ketika misalnya kalau dalam tuntutan kan jelas sekali, korban lewat, dikejar sampai flyover Talun, dipukul, Ya. kemudian dibawa lagi ke showroom, dieksekusinya di situ. Ya. Masa sih nggak ada darah berceceran? Ya, betul. Masa sih nggak ada? Polisi tidak bisa, misalnya penyidik waktu itu tidak bisa membuktikan ketika yang 11 itu ditangkap, 8 itu ditangkap, yang katanya 11 orang, masa sih nggak ada darah yang nempel ketika membawa? Saya nanya nih, Bu, itu kan ada seorang polisi yang kemudian mengungkap di persidangan, cuman itu tidak menjadi pertimbangan hakim ketika dia menyatakan menemukan potongan daging itu. Sebetulnya itu mungkin nggak diajukan kembali di PK, Bu? Biasanya kan kalau itu kok yang sudah pernah dihadirkan di persidangan awal kan tidak. Tetapi saya sih beranggapannya gini, ini kan ada visual yang dulu tidak pernah dibuktikan. Nah, kita juga berharap kalau misalnya sekarang sudah begitu banyak saksi-saksi yang mencabut. Kalau dulu kan udah yakin nih pasti pembunuhan. Sekarang saksi-saksi termasuk saksi Dede yang menyatakan peristiwa kejadian itu tidak ada. Justru kami berharap kepolisian mengizinkan anggota yang dulu melakukan olah TKP untuk kembali hadir di persidangan. Itu targetnya sebetulnya seperti itu, supaya terang benderang kalau memang ini pengen dibuktikan, kan nanti pasti masalahnya ketika kita memohonkan anggota kepolisian yang dulu pernah memberikan keterangan di sidang
pada saat persidangan terdahulu di 2016 minta dihadirkan kembali, kan persoalannya khawatirnya tidak mendapat izin karena masih anggota aktif. Mungkin saya juga dari yang 4 orang itu apakah masih aktif, saya juga belum ngelihat ininya sih. Selama ini nggak pernah berkomunikasi? Ya nggak pernah, kan nggak mungkin juga gitu berkomunikasi dengan siapa tahu dekat rumah atau enggak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.